Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Dan saat sekarang saya sudah bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Assalamualaikum Bung Asami. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung, puasanya lancar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di tengah ibadah puasa di penghujung Ramadan ini ternyata banyak peristiwa terjadi ya. Kemarin ada duel antara anggota Dewan dan anggota TNI, seperti oknum TNI. Kemudian juga hari ini kabarnya ada aksi layaknya film Hollywood di Langsa. Ini bagaimana kemudian informasi ini kita terima, Bung? Iya, Bung Dosi, dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun oleh teman-teman kita di lapangan sepanjang Selasa hingga tengah malam tadi, banyak sekali memang berita-berita menarik yang pantas diketahui oleh para pembaca kita ya. Di antaranya seperti Bung Dosi sebutkan tadi, kita masih melakukan follow up pengembangan terkait kasus duel ya, antara oknum tentara dengan seorang warga yang kebetulan warga ini juga anggota DPRK Abdia. Jadi kelanjutan berita ini itu rupanya berakhir menurut rencana ya, hari ini itu orang tua dari kedua belah pihak itu melakukan damai secara kekeluargaan. Ini juga akan disaksikan oleh saksi-saksi dari kedua belas pihak, orang tua dari kedua belas pihak. Jadi mudah-mudahan kita dengan adanya proses damai yang akan dilakukan pada hari ini itu kasus keduanya yang sebelumnya sempat menarik perhatian warga ya di Abdia ini bisa diredam selamanya. Kemudian Bung Dosi, seperti juga tadi disebutkan di awal bahwa benar satu aksi sangat menarik ya, menarik dalam tanda kutip, seperti kasus film-film Hollywood. Betul. Aksi, ada 4 warga Aceh datang dengan mengendarai satu mobil ke LP Tanjung Gusta Medan. Tujuan mereka ke sini ke LP Tanjung Gusta tidak lain adalah ingin membebaskan 4 orang kawan mereka yang sudah mendekam di penjara paling, kalau di Sumatera mungkin paling angker ya, paling ditakuti dulu kalau udah dikirim ke Tanjung Gusta, udah selesai sudah ya. Iya. Jadi ada 4 orang. Jadi begitu turun mereka dari mobil, kebetulan mereka mengendarai mobil minibus jenis Avanza ya, menodong senjata ke petugas jaga. Kemudian mereka ada 4 orang, 2 lainnya melempar tali. Melempar tali, kita tahu bahwa tembok penjara Tanjung Gusta itu sekitar 6 meter tingginya. Wow. Melempar tali yang kebetulan memang sudah ditunggu oleh 4 rekan yang ingin mereka bebaskan. Satu dan keempat rekan ini antara lain Bung Dosi terlibat dalam kasus pembunuhan ya. Ada satu warga Indrapuri Aceh Besar itu harus menjalani hukuman selama 11 tahun. Kemudian ada warga Aceh Selatan menjalani hukuman, terlibat dalam kasus pembunuhan juga 10 tahun. Kemudian ada 2 lainnya masing-masing 7 dan 8 tahun, Bung Dosi. Dengan kasus yang sama. Betul. Jadi setelah mereka melempar tali, dari kronologis berita yang dikirim oleh wartawan kita yang meliput di Medan, itu 2 orang berhasil keluar melalui tali, lewat tali itu, memanjat tali itu keluar penjara, keluar LP. Pada saat mereka keluar itu 2-nya langsung naik ke mobil ya, langsung naik ke mobil. Kemudian yang 2 lagi tidak berhasil, Bung Dosi, tidak berhasil. Yang satu malah terjatuh, yang satu terjatuh di dalam, masih di dalam, belum berhasil keluar. Jatuh dan dilaporkan kakinya patah. Kemudian satu lagi berhasil keluar tapi tidak berhasil naik ke mobil karena udah keburu. Sampai sekarang yang satu lagi yang berhasil di luar ini dinyatakan hilang dan masih terus dicari. Jadi kemudian setelah mereka di mobil, lalu oleh supirnya dibawa lari kencang dan naasnya mobil itu akhirnya menabrak tiang reklame, kemudian menabrak pagar 3 rumah. Jadi kondisi mobil rusak parah dan mereka sempat terjepit sebelum datang pertolongan. Mereka sekarang dilaporkan sedang
dalam perawatan karena memang kritis di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Bung Dosi. Seolah mengantarkan musibahnya ya seperti Betul. itu ya. Sampai saat ini memang satu hilang dan masih akan terus dicari ya. Betul. Terkait dengan informasi ini kita juga masih akan terus mendalaminya, Bu. Oh iya, ya pasti ini tentunya menarik sekali ya. Kita juga belum detail betul melakukan peliputan. Sebetulnya kasus pembunuhan ini kasus pembunuhan yang mana kita juga belum sampai ke situ. Jadi ini akan sangat menarik kita ikuti. Terlebih upaya pelarian itu berakhir di rumah sakit Iya, akhirnya. Kemudian Bung Dosi, hal yang menarik lainnya, kita merasa terhormat sekali kemarin redaksi Serambi Indonesia dikunjungi oleh Gubernur terpilih Irwandi Yusuf, diterima oleh segenap oleh beberapa jajaran redaksi. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab sambil canda, tidak resmi memang, Irwandi mengemukakan bahwa dalam pemerintahannya nanti yang mungkin awal Juli ini akan dilantik, dia akan menurutnya untuk sementara akan terus mempertahankan para kepala SKPA yang ada sekarang, sambil kemudian melakukan proses rekrutmen baru dengan sistem lelang jabatan. Jadi nanti pakai fit and proper test, Bung Dosi. Jadi upaya menjaring pejabat seperti ini persis ketika Irwandi Yusuf menjabat pertama dulu, itu juga dilakukan sistem seperti itu. Jadi diharapkan kemudian dia juga mengulang kembali bahwa Irwandi Yusuf ketika itu mengangkat satu pejabat, dia tidak suka mengganti-ganti pejabat yang bersangkutan. Jadi mungkin ini akan ya dari pemaparan yang disampaikan oleh Irwandi kemarin, kita berharap bahwa sistem kondisi birokrasi kita di pemerintahan Aceh akan lebih kondusif nanti selama 5 tahun ke depan. Lebih daripada itu juga beberapa harapan masyarakat juga disampaikan beberapa waktu yang lalu. Harian Serambi Indonesia menuliskan bahwa harapan masyarakat kemudian agar transparan dilakukan pelelangan jabatan fit and proper test ini. Apakah juga disinggung oleh itu tadi juga disinggung akan dilakukan secara transparan ya. Kemudian hal lain yang menarik itu kan setiap menjelang Lebaran ada mudik. Jadi seperti juga beberapa kota lainnya, dari pantauan wartawan kita diketahui bahwa beberapa perusahaan bus di jurusan utara timur itu semua tiketnya sudah habis terjual. Jadi masih yang sengaja disisakan pada malam Lebaran itu sendiri. Jadi mungkin mulai diperkirakan memang puncak arus mudik itu terjadi pada tanggal 23 nanti. Jadi mereka yang sampai sekarang belum punya mobil untuk kendaraan pulang kampung, kita berharap mudah-mudahan meski katanya sudah habis, tapi kan ada solusi lain. Karena kerinduannya nggak bisa tahan untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Terima kasih Bung Asnawi atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, berbagai informasi penting lainnya bisa Anda baca di Harian Serambi Indonesia dan kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.